Aku adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kosanku di daerah Bandung. Kosan ini terkenal murah dan dekat dengan kampus. Itulah alasannya kenapa aku memutuskan untuk menempatinya. Meskipun kosan ini memang tidak terlalu mewah, bisa dibilang kecil, tapi ya aku menyesuaikan dengan budgetku. Pemilik kosan ini sebut saja dia adalah Bu Siti, seorang ibu yang ramah dan sering bercerita tentang penghuni kosan sebelumnya yang sudah lama pindah. Kamar yang aku tempati berada di lantai 2, di ujung lorong yang agak sepi. Awalnya aku merasa nyaman, meskipun kamarnya kecil. Beberapa malam tidur di sana, aku mulai terbiasa. Seiring berjalan waktu, di saat aku sudah membiasakan diriku dengan kamar kosan baru ini, hal aneh mulai terjadi. Malam itu, aku sedang duduk di meja belajar dan berkonsentrasi mengerjakan tugasku. Sampai ada yang mengetuk pintu kamar. Sebenarnya di kosan ini aku tidak terlalu banyak kenal penghuni kosan itu. Jadi ketika dia mengetuk, aku pun tidak tahu siapa. Aku berjalan ke arah pintu, dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Ku tengok kiri dan kanan. Ku pikir ada yang mengetuk di kamar yang lain, ternyata tidak ada. Aku pun menutup pintu dan kembali ke meja belajar. Larut dalam tugas membuatku lupa waktu. Tak terasa sudah lewat jam 12. Rasa kantuk mulai datang. Aku menutup laptop dan merebahkan diriku di atas tempat tidur. Ku pejamkan mata, meskipun saat itu entah kenapa aku belum saja terlelap. Malam itu aku merasakan seperti ada yang memperhatikanku. Telingaku mendengar ada suara langkah kaki di dalam kamar. Suara langkah yang terseok, sedikit berdenyut. Badanku merasakan ada seseorang di dalam kamarku itu. Aku pun membuka mataku. Astaga, aku melihat sosok perempuan berdiri tepat di ujung tempat tidurku, dengan rambutnya yang panjang, wajahnya pucat dengan mata yang menatapku namun dengan tatapan yang kosong.
Sepersekian detik aku terdiam, tak bisa bergerak. Sampai ketika aku berkedip, sosok itu hilang. Jantungku berdegup dengan kencang. Kontan aku bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu kamar dan melihat ke sekitar. Jelas tidak ada siapa-siapa di kamarku. Apa ini hanya halusinasiku saja? Apa mungkin aku hanya kecapean? Aku terduduk di atas tempat tidur. Masih terbayang sosok perempuan yang menatapku dengan tatapan yang kosong itu. Wajahnya pucat. Sepertinya perempuan itu tidak terlalu tua. Meskipun hanya beberapa detik, sosok itu seakan terekam oleh kepala dan otakku. Setiap aku menutup mata, wajah itu kembali muncul. Mungkin hanya kecapean, hanya mimpi. Aku meyakinkan diriku bahwa itu adalah halusinasiku saja. Aku pun berdiri, berjalan keluar kamar, menuju kamar mandi untuk mencuci mukaku. Kubuka pintu kamar mandi, dan pintu itu berdenyit. Aku langsung mengambil air di bak dengan gayung dan mulai membasuh wajahku dengan air, mencoba menyegarkan diriku. Aku membasuh wajahku dengan tanganku. Dan begitu ku basuh dan ku buka mataku, astaga! Begitu mataku terbuka, terlihat sosok perempuan yang sama seperti yang kulihat di kamar, kini berada di kamar mandi dengan posisi jongkok di atas bak mandi. Dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Dia menyeringai, matanya kini membelalak, dan lidahnya keluar cukup panjang. Aku berteriak sejadi-jadinya dan berlari meninggalkan kamar mandi. Sampai Bu Siti, pemilik kosan, menghampiriku karena mendengar suara teriakanku. Dia bertanya ada apa. Begitu kutunjuk ke arah kamar mandi, sosok itu sudah hilang. Beberapa penghuni kosan lainnya keluar dari kamar dan malam itu pun jadi ramai. Bu Siti dan beberapa penghuni kosan mencoba menenangkanku yang terlihat sangat panik. Wajahku pucat, badanku bergetar. Dengan terbata-bata, aku menceritakan apa yang kulihat kepada Bu Siti dan yang lainnya. Pendengar itu, dia terdiam sejenak.
Seakan mengetahui atau menutupi sesuatu, dia tidak terlalu menanggapi ceritaku dan memintaku untuk kembali ke kamar, berdoa sebelum tidur dan istirahat. Aku merasa ada yang aneh dengan Bu Siti. Ketika Bu Siti sudah pergi, salah satu penghuni kosan yang tinggal di sebelahku menghampiriku dan berkata, "Sebaiknya aku pindah kosan." Begitu katanya. Jika ia ingin tinggal di kosan ini, jangan pilih kamar itu, kamar yang kutempati sekarang. Aku pun mengingat-ingat lagi saat pertama kali aku datang ke kosan itu. Memang saat itu Bu Siti tidak menyarankan kamar yang kupilih. Dia menunjukkanku kamar yang lain. Tapi aku ingin memilih kamar itu karena dekat dengan kamar mandi. Aku cukup memaksa saat itu. Dan Bu Siti pun mengiyakan dengan setengah hati sepertinya. Aku pun baru ingat Bu Siti sering bercerita tentang penghuni kosan sebelum-sebelumnya, tapi tidak dengan penghuni kosan yang dulu tinggal di kamar yang kutinggali itu. Mungkin ada satu hal yang memang tidak perlu aku tahu. Dan sedikitnya aku mulai menebak-nebak sosok perempuan itu, kamar yang tak boleh kutinggali, dan apa yang terjadi di kosan itu. Pada akhirnya aku pun memutuskan untuk pindah kamar dan tidak memilih di kamar itu lagi. Ketika aku pindah kamar, memang tidak ada gangguan, tapi dari kamarku yang dulu sering terdengar suara perempuan menangis di malam-malam tertentu. Kata penghuni kosan yang lain, biarkan saja, jangan ditanggapi jika kamu tidak ingin kejadian lagi seperti dulu.